kecamatan, baik itu yang luring maupun yang daring. Yang saya hormati Ibu Bapelitbang Bidang Daging yang dalam ini diwakili oleh Kabid tersebut. Yang saya hormati ada dari Capil, kemudian dari IVI, dari PPNI, dari SSJI, kemudian dari Kesehatan, dari KB, dari PMD. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian selanjutnya kita tunggu juga kehadiran rekan-rekan sekalian yang sudah diundang, karena yang diundang ini adalah dinas-dinas yang terkait dengan penurunan stunting. Dalam hal itu kepengurusan TPPS kabupaten dan TPPS kecamatan serta desa. Baiklah, yang saya hormati Bapak Ibu Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Koordinator, Balai, DPK, kemudian kalau ada memang semua yang berhadir di dalam itu ya, dari kesehatan ada Kepala Puskesmas, koordinator, petugas anak, DPG, dari KB, koordinator Balai Penyuluh, fasilitator PK, tim pendamping keluarga, dan dari PMD, TAPM, KPM, dan kader KPM. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana yang pertama pertemuan kita adalah kita ingin mensinkronisasikan data yang ada yang kita sampaikan kemarin dengan data pada hari ini, yang mana pada 3 hari sebelumnya kita yang di kecamatan diminta untuk melakukan pendataan yang di 552 anak stunting. Ini khusus untuk anak stunting ya Bapak Ibu yang di kecamatan, yang di puskesmas. Jangan disamakan nasi dengan gizi buruk dan kurang gizi. Ini jangan disamakan dulu. Kita ambil yang stunting, yang pendek. Ya, nanti kok kalau kita ambil gizi buruk, gizi kurang, dengan penyerta-penyertanya itu berbeda. Ya, itu berbeda pengambilan, berbeda sampelnya. Jadi jangan disamakan. Silakan, karena data yang saya sampaikan kemarin, yang dari kesehatan itu udah saya sampaikan, dan itu yang ditangkap, dan itu yang diperiksa lagi. Ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada data misalnya kurang, gizi buruk, itu tolong nanti jangan disampaikan dulu ya. Ya Bapak Ibu yang di kecamatan, yang di puskesmas, koordinator balai, saya apresiasi kerja semalam. Kemarin saya dapat foto-foto kegiatan Bapak Ibu di kecamatan, di puskesmas, di desa. Terima kasih banyak karena telah melakukan kegiatan yang sama-sama kita sepakati. Baik, untuk mempersingkat waktu, data mungkin sudah sampai ke dinas kesehatan yang 592 itu. Silakan, mudah-mudahan data yang disampaikan ini bisa membuat angin segar untuk kita tentang penurunan stunting di Kabupaten Sedang tadi. Karena ada perbedaan antara FBM dengan SSGI. Mungkin nanti ada dari SSGI ya sama datang juga. Mungkin nanti ada penyampaian dari SSGI bagaimana pekerjaan di lapangan nantinya. Ya, kami mohon untuk penjelasan di sini supaya nanti tidak terjadi konflik ya antara data BBM dan kesehatan dengan SSGI yang disampaikan melalui BPS ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami berikan dari dinas kesehatan untuk memberikan data-data yang kita minta 3 hari kemarin. Saya persilakan yang mewakili dinas kesehatan. Silakan Bapak Ibu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan karena Bapak masih
lagi rakernas Pak di Jakarta terkait untuk ini merupakan tindak lanjut kegiatan kita kemarin untuk bagaimana kita mendapatkan data by IRES dari data yang sudah kita dapat dari EPPGBM. Karena di dalam EPPGBM terakhir kita duduk di sini hari Selasa kemarin kita sudah sampai ke 90% ya, 90%, tetapi hari berhari semua TPG kami memang lagi kejar semua. Ini lagi tarik data Pak pagi ini. Dari malam mau saya tarik, saya bilang nggak usah tarik pagi ini malam, tapi besok pagi karena semuanya saya yakin TPG kami di Puskesmas lagi ngejar semua penelitian. Jadi ini operator lagi tarik data dan dibawa ke sini datanya. Nah terkait kemarin tugas kami yang ditugaskan sebelum pertemuan hari ini yaitu mengkompilasi data dari PK21 yang sudah dikirimkan dari Dinas DP2KB P3A dengan EPPGBM. Nah kendala yang kami hadapi pada saat melakukan kompilasi ternyata tidak bisa kita lakukan kompilasi. Kenapa? Di data EPPGBM yang dipakai adalah nama anak dan kakak orang tuanya. Karena yang datang itu lebih banyak ibunya, KKTP, nik ibunya. Jadi banyak di situ hanya adalah nama anak dan nik ibunya atau nama ibunya. Sementara di PK21 yang kami dapat tuh ada berapa ratus ribu penduduk yang kami sensor di 17 kecamatan. Pas tidak bisa kami kompilasi, ternyata di PK21 yang ada hanyalah nama kepala keluarganya. Jadi nggak bisa kita kawinkan datanya. Tetapi yang bisa kami bantu dari Dinas Kesehatan pada saat itu kami lembur udah berhari-hari, yang bisa kami lakukan adalah mensensor dari ratusan ribu penduduk yang ada di PK21 itu kami sensor data-datanya mana yang punya baduta, mana yang punya balita, dan mana yang punya ibu hamil. Karena kami yakin itu karena PK21 adalah ibu hamil, berarti di 2022 dia sudah punya baduta. Nah data itu juga sudah kami berikan ke Puskesmas. Jadi kami minta kemarin kepada Puskesmas karena semalam pengendrian kita kan sudah sampai 90%, untuk mengejar ke 10%-nya itu pakailah data yang sudah kita kompilasi antara EPPGBM dengan PK21. Nah kemudian terkait surat juga hari ini dan hampir tiap malam Pak kami tetap berkomunikasi, tetap memantau bagaimana perkembangan dari pengendrian gitu, dan tetap komunikasi ke Kapus, ke petugas gizi, dan bahkan ke petugas anak dan petugas Dikor. Mereka tetap kerja. Nah kendala yang ada di lapangan ternyata ya memang terbentur juga. Sekarang lagi pada supin polia juga Pak, lagi dikejar juga dengan targetnya. Tapi saya katakan itu tidak terbentur. Kenapa? Sasaran yang kita datangi sama. Di supin polio sasaran kita 0 sampai 59 juga, di vitamin A juga kita 0 sampai 59 juga, dan di dalam pengukuran ini 0 sampai 59. Nah untuk sasaran mungkin sebentar lagi kalau misalnya sudah selesai tarik data kami bisa tampilkan. Tetapi karena kemarin dari Bu Mala, instruksi dari Bu Mala bahwa yang paparan adalah Puskesmas, semalam sore sudah kami sampaikan kepada 20 kepala Puskesmas untuk menyiapkan paparan. Nggak usah panjang-panjang, yang kami butuhkan hanya berapa capaian sampai dengan hari ini, berapa yang sudah terentry, berapa yang sudah terupdate, dan kira-kira kendalanya apa. Mungkin selama ini kendala mereka kurang SDM, dan saya bilang banyak, nggak perlu 3 lembar aja, cukup hanya dengan berapa capaiannya, apa kendalanya, kira-kira masukan apa yang bisa kita buat untuk memecahkan kendalanya. Mungkin itu aja dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya ini kemarin dari 552 itu ini sudah ada nggak PNM address-nya? Cuma nanti itu disampaikan ini berapa yang udah keluar dari stunting, ya. Jadi itu kita tahu berapa persen dari sekian ini, dan itu bisa menjadi patokan untuk yang di PGM tadi yang 90% bisa menambah, ya. Terima kasih. Untuk data yang 552 sampai di hari tanggal 22 kemarin Pak, masih tanggal 22 ya, 23 kami kemarin belum tarik data karena saya bilang langsung aja besok pagi saya katakan. Kita sudah di angka 400-an Pak, malah menurun sesudah kita update. Dan mudah-mudahan ini tarik data ini makin menurun lagi, tapi kami bisa tampilkan datanya langsung nanti by DP address-nya sudah tarik data. Rapat terakhir di sini dari Pak Topik
datanya direkap dengan yang by name by address gitu. Kenapa TPG kita ini lagi kejar semua untuk entry. Jadi kami tarik data misalnya di pukul 10.45, nah itu dapat kita misalnya 452. Nah pas tarik by name by addressnya sudah di 458. Perbedaan menit aja Pak merubah jadi pengupdateannya gitu. Jadi kalau memang pun ada perubahan itu bukan karena data kita tidak akurat, kenapa by name-nya berbeda dengan rekapannya, tapi detik menit penarikan datanya yang berbeda gitu ya. Nah kemudian hari ini juga Dinas Kesehatan sengaja menghadirkan ada enumerator yang kemarin sebenarnya mereka ada 8 Pak, tapi alhamdulillah nih adik-adik kami selesai dari Dinas Kesehatan masing-masing rezekinya lancar, pada dapat lulus kerja semua. Jadi mungkin inilah hanya sebagai perwakilan yang bisa membantu kita, karena kemarin kan bapak kami sekarang lagi rakernas di Jakarta. Jadi bapak semalam dapat informasi dari kementerian mengatakan mau 1000% pun kalian dapat data IPPGPM tetap tidak diakui. Nggak usah kalian kejar-kejar sampai 100% segala persen, yang tetap diakui tetap SSGI. Karena kenapa? Karena dari kementerian menganggap tidak akurat juga tetap data IPPGPM. Hanya dibilang data, ya kita nggak tahu ke lapangan juga ya Bu, tetap dianggap kalian kerjanya di depan meja, katanya seperti itu aja. Nah jadi terkait itu, jadi biar supaya kita tahu bagaimana sih sebenarnya pengambilan SSGI, kalau EPPGM kita sudah tahu di lapangan seperti apa. Sengaja kami dari Dinas Kesehatan menghadirkan adik-adik enumerator kami agar bisa cerita bagaimana sih sebenarnya mereka pengambilan data pada saat SSGI, apa kendalanya, dan kenapa sih kok bisa naik di tahun ini gitu. Kayak kami coba hadirkan, nanti mungkin kami minta waktu dari Bapak agar adik-adik bisa cerita terkait dengan SSGI di 2022 ini. Kesehatan, dan terima kasih sekali juga sama Bapak Ibu yang di kecamatan, Ibu Camat, Kepala Puskesmas, koordinator dan jajarannya semua yang di bawah yang telah bekerja. Ya dimana telah disampaikan tadi bahwa dari 552 itu 485-an ini sudah menurun. Ya berarti ada sekitar berapa persen? 152 itu mungkin udah keluar dari stunting, ya udah keluar, alhamdulillah. Jadi dari situ bisa kita lihat antara IPPGM dengan yang 90% tadi, dan dengan 3 hari kita mengambil yang kita lakukan selama 3 hari yang 552 itu udah rasional saya pikir. Ya. 473. Jadi tinggal 473 dari 552. Itu sudah cukup signifikan sebenarnya turunnya, udah hampir 100 ya. Nah ini adalah PR kita dari jangan 3 hari ini, tapi minggu kemudian atau bulan depan, kemudian bulan depan mungkin bulan depan itu juga harus dikejar lagi ya yang sisanya. Jadi untuk minggu ini saya pikir kita paling tidak bisa menyampaikan sama Kepala BKKBN RI bahwa yang 90% dari PGM itu, dan juga penurunan dari yang kita lakukan di 3 hari kemarin itu sudah membuahkan hasil. Baik, di sini ada dari SSGI. Tolong boleh diceritakan bagaimana sih sistem pelaksanaannya di desa ya sampai bisa mendapatkan angka 1,1% dari jumlah stunting yang ada di Kabupaten Cikamdani ya. Nah, ini bukan mengapa ya mengajarkan kabupaten, tapi kami ingin ada perbandingan antara SSGI dengan BPJM. Saya tahu perbedaannya, cuma di lapangan kan kita harus tahu juga apa sih yang dilakukan SSGI tersebut, karena mungkin OPD yang lain juga kok bisa seperti ini, Jadi apakah dari data BPJM yang dilakukan Dinas Kesehatan
dengan laguan SCDI itu sumbernya sama, itu lokusnya sama dan orangnya sama, gitu ya. Paham ya? Jadi biar sini sama-sama kita tahu apa yang, kalau kita tahu FBN sudah diputuskan, kemudian SSDI lah yang kita minta menyampaikan apa yang dilakukan di kecamatan atau di desa. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Perkenalkan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semua, buat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, para ibu para kampus dan juga semua yang peserta yang mengikuti. Kami dari tim SSGI 2022 di sini mau menjelaskan. Suaranya di situ. Mau menjelaskan perjalanannya sebelum kami turun ke lapangan sampai kami selesai turun dari lapangan. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita ada workshop latihan selama 8 hari. Di situ kita melakukan kalibrasi alat. Kita di situ melakukan pengukuran tinggi badan berat badan, kemudian mempelajari data sampel, karena kebetulan tahun ini semuanya sudah online, jadi sudah pakai aplikasi. Jadi kami belajar aplikasi kurang lebih selama 5 hari. Jadi di aplikasi itu nanti sudah ada nama sampelnya. Jadi sampel itu sebelum kita turun ke lapangan sudah tersedia di aplikasi tersebut gitu. Jadi jumlah blok sensus BS yang sebelum kita turun kita ada 63 BS. Kemudian total balita yang kita ukur ada 681 balita, dari sasaran sampelnya 45.703 balita. Di situ ada yang gagal ukur sekitar 27 ruta. Dari total ruta tadi 630. Di sini ada 27 ruta yang gagal ukur. Alasannya karena balitanya sudah melewati usia 55 tahun, 59 bulan. Kemudian ada juga yang rutanya sudah pindah domisili, tidak bertempat tinggal di situ lagi. Dan kemudian ada juga yang tidak punya balita gitu di situ, tapi mereka termasuk tersampel karena kan sampelnya masuk otomatis di dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi kalau dari hasil kami, dari hasil SSGI yang stunting itu ada sekitar 144 balita, ada atau sekitar 1,49% dari sampel yang dari sampel 681 balitanya. Kalau untuk kendala di lapangan, kami rasa nggak ada kendala yang terlalu kayak mana-mana gitu ya, karena sebelum turun kan kita juga sudah belajar, kita sudah dimatangkan sebelum turun menghadapi balitanya. Jadi semuanya kita lakukan sudah sesuai SOP gitu ya Pak, Bu. Jadi kami rasa kalau yang ditanya masalah dibandingkan data tadi saya BDR, ya saya rasa memang ya jauh beda kan gitu Bu, karena yang kami temukan hanya 144 balita dari sampel kami 681. Kalau masalah lagi yang lain kenapa bisa tinggi, mungkin gini, karena ada juga yang kita temukan balita tersebut yang nggak posyandu. Ya ada beberapa keluarga yang menyatakan anaknya nggak perlu imunisasi berdasarkan karena agama gitu. Ada juga yang takut, ada yang takut juga mau ke posyandu. Jadi banyak di sampel kita itu kemarin memang balitanya yang jarang dibawa ke posyandu, kurang dapat penyuluhan juga gitu, karena mereka menganggap kalau sudah selesai imunisasi ya itu udah selesai, nggak perlu lagi ditimbang, nggak perlu lagi diukur. Jadi mereka nggak tahu stunting itu apa, harus bagaimana menghadapi stunting, mereka juga nggak tahu.
selama kita melakukan pengukuran balita. Oh ya, kami juga didampingin oleh orang kementerian, 1 orang. Jadi setiap kita melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan balita, kita selalu didampingin sama mereka. Jadi kalau cara kerja saya rasa sudah sesuai SOP gitu, karena tidak ada teguran dari mereka kan kalau kita salah melakukan pengukuran tinggi badan, berat badannya. Baik. Saya rasa itu aja. Ada yang mau tambahin? Terima kasih. Nanti mungkin ada pertanyaan, tapi ada sedikit pertanyaan dari saya. Ya, dari 681 itu lokusnya itu di mana? Kan perlu juga kita tahu juga kan. Lokusnya kan sebelum dinas kesehatan, lokusnya itu di mana? Kemudian dari 148 itu kan berarti ada sekitar yang didapat 148. Berarti sekian persen itu tidak datang. Alasannya tadi jarang ke posyandu, tidak mau ke posyandu, kemudian tidak punya balita, dan kemudian tidak tempat. Ya, tidak tempat. Berarti kita kan, berarti ini lokusnya itu udah dari aplikasi. Ya. Ini Tanjung Beringin misalnya, ini gini misalnya, itu didampingi nggak sama bidan desa? Didampingi. Catatan dari bidan desa ada. Berarti ada catatan pertinggal dari bidan desa. Dan itulah dianya bisa didapat dari bidan desa, dari kecamatan di mana, itu bisa tahu dari 148 itu, ya kan? Berarti ada sekitar 500, ya kan? 577 orang yang tidak stunting, ya. 577 144. 577 ya kan? Sisanya ini dia udah, berarti ini yang tidak stunting. Ya. Nah, dari 148 ini tolong diberikan, ya kan, mungkin kita tidak mengurangi apa, bisa nggak datanya itu? Oh ada, baik, terima kasih. Ada dari TPPS ada yang mau disampaikan, dari dinas kesehatan dan juga mau ditanyakan juga dari SSGI. Karena dari sini udah tahu kita dari 148 ini, ya. Udah dapat ini orang yang apanya, balitanya mana, dan inilah yang ditangkap nanti, ya kan? Dari 1,1 ini inilah yang dapat, ini yang kita kejar. Apakah yang kita kejar 3 hari kemarin itu, apakah ini dianya? Ada nggak di PPGM? Ya, kalau memang ini udah ada, berarti secara tidak langsung, ya walaupun ini tidak diakui ya PPGM, tapi data yang kita ambil 3 hari ini adalah sudah istilahnya sudah mewakili lah bahwa ya 148 ini sudah kita dapat, gitu ya. Sepakat ya, Bapak Ibu yang di kecamatan, Bapak Ibu camat, yang nanti mungkin disampaikan dari dinas kesehatan, Bapak Ibu kepala puskesmas, ini 148 ini lokusnya di mana, tolong nanti dilihat lagi, ya. Boleh sekarang. Jadi biar tahu semuanya dan bisa kerja, baik mulai hari ini sampai dengan ke depannya. Ya, saya pikir ini pertanyaan saya dulu. Ada yang mau ditanyakan dari PMD? Ada dari Satgas? Dari dinas kesehatan, silakan sampaikan. Kalau lokus lagi kami minta ke operator Pak, sama kemarin kan PJO adminnya kan Kak itu lagi di tapi kalau kita lihat ya Pak, tadi kan dari SSG mengatakan dari 681 total balita yang menjadi sampel dan 144 yang stunting ternyata. Dan kalau dipersenkan 1,49 ya.
Nah, sama juga dengan di EPPGM sebenarnya Pak. Kalau kenyataan kita lihat di sini, di EPPGM angka kami itu antara 1 sampai ke 2 gitu. Nah, kalau kita lihat kenyataan yang mereka ambil sampelnya, ternyata sama kita yang di lapangan. Cuman kita tidak tahu bagaimana aplikasi di Kementerian membaca sampai dia naik ke 21,1 gitu. Tapi kalau dari data yang mereka dapat ternyata kita sama. Saya mau menyampaikan hasil yang mereka dapat nggak 1,49 ini sebenarnya sama dengan Iya, EPPGBM. kami sudah diskusi lama dengan Dr. Roma ya kan. Walaupun dia sampelnya 87% atau 90% itu sudah cukup mewakili saya bilang. Kalau antara sampai dengan 100% itu nanti kurang lebih hasilnya sama seperti kualitas stuntingnya saya kasih kualitas juga saya Baik, terima kasih. Ya, sepakat yang disampaikan Dinas Kesehatan dengan apa yang disampaikan dari Bapak Litbang. Ya, selisihnya kan nggak jauh beda, sama itu. Dan ini ya 1,1. Tapi kita jangan lupa bahwa tahun ini kita harus kejar dari 21,sekian%, ini harus 18. Ya, 18. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, Koordinator Balai dan yang ada di kecamatan nanti bisa minta data, karena data udah kami serahkan juga kepada Dinas Kesehatan, ya, supaya kita bisa mencapai 18% tahun 2023. Kalau bisa 17% ya syukur, berarti kerja kita makin bagus. Jangan kita berpatokan pada angka yang diberikan oleh pemerintah pusat, harus 18% 2023, 2024 14%. Kalau bisa pesan Pak Wakil Bupati sebagai Ketua TPPN juga kalau bisa 2024 di bawah 14%. Jadi terima kasih semangatnya kepada Bapak Ibu yang di kecamatan dan juga OPD-OPD yang terkait, ya, yang sudah bekerja keras untuk ini. Jadi mohon nanti setelah ini kita ada grup stunting, sampaikan di situ lokus-lokusnya yang mana yang stunting, yang itu yang dikejar. Ya, itu yang dikejar. Seperti yang kita lakukan 3 hari ke belakang. Jadi semua harus bekerjasama. Ya, semua harus bekerjasama dan mudah-mudahan bisa di bawah 80% tahun 2023. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari kecamatan? Halo? Bukan. Ada pertanyaan? Itu ada yang angkat tangan. Silakan. Ada yang angkat tangan. Bukan. tadi. Buka Bukan, Dan. kameranya. Ada yang Suaranya. angkat tangan tadi. Silakan, kita ada narasumber yang baru dari SSGI. Ya, itu Muhammad Arif. apa? Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Nah, Pak Arif itu. baik. Dari Satgas ada. Silakan. Dari mana nih? Ya, silakan. Silakan Ibu Wakil Ketua TPPN. Ketawa, Ibu. Cantik kali Ibu. Silakan. Mohon masukan dan pimpinannya Ibu Kaman. Kedengaran suara saya Pak Febri? Dengar, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kadis, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi seperti dengan hasil Muhammad yang saya hormati, semua yang hormat yang hadir pada rapat kita hari ini. Seperti yang telah di hasil rapat kita dengan Pak Bupati
dan Pak Wakil juga sih selaku Ketua TPPS bahwa pada data ini kita mendapatkan data final dari apa yang sudah dilakukan selama 1 minggu. Nah, jadi dari data yang saya sampaikan tadi bahwa pertama ini mohon maaf, kita tidak bicara lagi bagaimana teori dan lain sebagainya, tapi kita bicara bagaimana kita akan menampilkan data berapa balita yang ada di Kabupaten Sumberjaya, kemudian berapa yang sudah kita lakukan pengukuran. Dari data yang sudah kita lakukan terhadap pengukuran balita itu berapa data yang stunting, itu yang paling penting kali ini. Nah, jadi apakah datanya sudah terstrategi? Jadi kita tidak lagi cerita. Jadi saran saya Kadis, jadi coba dicek aja per kecamatan. Ini kan data basic kita itu kalau nggak salah di posisi 47.025 orang balita di Sumberjaya. Nah, ini artinya balita yang sudah di-entry dalam PPDM itu di angka 39.752. Kemudian, nah dari yang sudah di-entry itu kan sini sudah ketahuan berapa yang artinya ini yang ingin kita lakukan pengukuran bulan kemarin. Nah, jadi artinya hari ini kita coba cek saja per kecamatan dari data total balita di masing-masing kecamatan atau di masing-masing puskesmas. Nah, itu berapa yang sudah dilakukan pengukuran? Dari hasil pengukuran itu berapa yang sudah kita ketahui yang stunting ataupun tidak stunting. Nah, itu yang kita pentingkan hari ini. Nah, jadi saran saya data saja langsung perkepanakan, Pak. Jadi nanti ketahuan kalau memang data iyalah, coba kurang kan? Pasti itu 1,sekian dari 500 itu. Iya, yang itu kita proses untuk kejar. Yang 400 kan? Iya. Itu sama dengan hasil mereka yang 140. Dari 400 itu ada nggak menggunakan salah? Iya, itu kita dikompilasi. Iya. Kendalanya ringin, Pak. Iya, jadi kami nggak bisa ngomong ini ya. Iya, Pak. Itu ringin ya, Pak. Aduh, dari Paparan aja dulu, nggak ada. Kapus paparan aja. Nggak paparan kapus. Iya, satu-satu. Apa kendalanya? Iya. Iya. 2 menit atau 20 atau 22 menit aja, 22 menit. Kayaknya 20 orang. Baik, ini ya Bapak Ibu yang di ruangan inilah sebelum apa? Itu stunting ada meninggal 70. Ya. Boleh udah semua. Jadi tinggal permasalahannya di lapangan di desa. Yang 70 itu misalnya di mana tempatnya, kemudian kendalanya apa? Tadi kendalanya udah disampaikan dari SSGI. Salah satunya adalah tidak mau datang ke posyandu. Itulah alasan yang harus kita kejar bersama-sama kan. Yang 70 orang itu. Yang 70 orang itu pasti alasannya jangan ke posyandu. Tidak mau ke posyandu, tidak punya balita, pindah rumah kan gitu kan. Itu alasannya. Jadi inilah kepala puskesmas, kemudian Bu Camat, Pak Camat gitu yang harus mengejar ini. Jadi ini Pak Camat, Bu Camat ini ketua TPP kecamatan dan kepala desa ini ketua desa ini harus dilibatkan semuanya.
kita buat SK kepengurusan itu bukan untuk SK gitu aja. Semua OPD terlibat gitu. Jadi semua digabungkan, bisa sama. Tunggu aja di ini sebenarnya nggak ada apa pusat-pusatnya nih. Berarti yang 70 ini udah ada maintenance-nya nggak? Udah, Pak. Udah. Satu kali lagi. Dia yang meminta intervensi sudah ada bayinya by address by KK ya. By NIK. NIK. Bisa dikacak alamat Oh, bisa nah. ya. Jam berapa?